untuk langsung di ban. Masih banyak beberapa hero lagi yang lain yang masih bisa terlepas. Nih Faramis masih ada. Ya kan? Tapi apakah Vincent ini suka banget untuk menggunakan Fredrin yang sekarang cukup populer juga. Yep. Menjadi first pick bahkan. Tapi Onyx mereka Fanny punya gak, Jim? segudang bisa Fanny. Tapi Fanny juga bisa di-ban sih dari sisi Iya, Onyx Fanny sendiri. bisa di ban atau Fanny bisa di pick karena dua jungler dari masing-masing tim ini juga bisa menggunakan hero tersebut. Betul, ini terlalu banyak juga sebenarnya yang dilepas ya. Apalagi kita tahu semenjak patch kemarin tuh banyak banget kan yang di nerf, banyak juga yang di buff. Dan itu ngebuat hero-hero yang sekarang udah jarang kelihatan kayak Terisla ini udah balik lagi back on meta. Yep. Dan bahkan ngebuang ke arah Joy. Ini kemarin kita ngeliat Joy terlepas, udah pasti ini jadi pukulan yang berat untuk Rebellion. Berat banget sih Rebellion diacak-acak sama Joy. Itu benar-benar nggak terhentikan Joy-nya. Tapi kita nggak akan melihat itu dan Cloud Ais, begitu saja. respect Ais. Fanny terbuka dengan lebar. Apakah akan diamankan oleh kedua jungler dari kedua belah tim? Tapi ingat, masih ada Valentina, masih ada Faramis. Kalau mereka mau ambil Faramis, Onyx bisa ambil Valentina, bisa di copy IMU. Tapi Fredrin akhirnya nongol kan. Fredrin lagi itu ada coach ya. Quote-nya, Onyx sekarang kuat buat saya karena Adi. Dia coach yang sangat baik dan Onyx sangat senang punya coach Adi. Ini mungkin missing puzzle juga untuk Onyx. Yang dimana dengan adanya Adi akan lebih memperkuat dari segi draft, dari segi analis juga bahkan. Sementara Parsha untuk high ground yang akan diamankan oleh Onyx. Ini mungkin dari segi poke juga. Dengan adanya high ground defensive yang dimiliki oleh Onyx. Dan bahkan dia bisa ngebuka Feather Ice Strike untuk ngezoning player-player dari Rebellion. Nah sekarang mereka udah punya satu high ground. Mereka butuh satu sosok yang terdepan lagi. Apakah itu mau diambil terlebih dahulu atau mereka akan mengamankan junglernya juga. Karena Fanny ada tapi ternyata Fanny bukan pilihan. Arlott, apakah Arlott jungler yang akan dimainkan karena fleksibilitas dari pemain-pemain dari Onyx kali ini. Sementara Eve yang terbuka lebar oleh Rebellion Zion. High ground dibalaskan dengan high ground. Dan bahkan kita tahu dengan adanya immobilize dari Revolt Manipulation. Ini yang ngebuat pemain-pemain dari Onyx mereka harus menghindari kotak Revolt Manipulation itu. Apalagi dengan tipikal Arlott yang suka dive in dengan sisi yang dimiliki dan bukan Grok. Possibility untuk nge-cancel Feather Ice Strike loh. Untuk Arlott juga ada beberapa spell yang bisa dibawa ya. Kalau dia menjadi jungler ya udahlah fix retribution. Tapi untuk ya XP, gue tuh berapa kali ketemu ada yang ngebawa Petrify Cimomo. Ada yang ngebawa Flicker. Itu sempat ada jadi aku mungkin nggak bisa bilang perdebatan tapi pemilihan karena Fanny kan nongol. berarti XP untuk Arlott di sini karena Fanny pastinya akan di tangan oleh Kyrie. Tapi kalau ngomongin Arlott ya, ada beberapa pemain yang suka ngebawa Arlott ini pakai flicker. Karena lagi-lagi dia kan hero dive yang harus masuk. Ketika dia dive dia harus mainin kombonya. Ya kan? Dan dia nggak bisa mundur dengan cukup mudah tentunya. Dan flicker mungkin jadi salah satu acuan untuk dia bisa escape. Ini tuh sekarang aja dengan ada Fredrin kayak begini, efek knock up-nya pun bisa aja membuat Fanny ataupun dari Arlott-nya ataupun siapapun nanti hero-nya itu bisa terangkat dan bisa menjadi sebuah momen lagi. Hanya saja sekarang Rebellion mereka butuh stopper. Grok bisa aja menuju ke XP lane atau akan tetap berada di area roamernya. Cuman XP lane-nya kalaupun mereka harus mengambil dan mereka wajib mengambil itu harus bisa menjadi stopper pula. Harus stopper entah itu. Atau mereka mau mengambil roamer kita nggak tahu. Ruby ada. Kufra ada, stopper-stoppernya Fanny semua kan. Stoppernya Fanny semua ya. Tapi kalau kita ngelihat dari Rebellion, mereka tahu garda depan mereka ini tebel-tebel. Tentunya nggak mau di counter dengan adanya keberadaan dari tank killer yaitu Kari yang langsung dibuang begitu saja oleh Chico. Sementara Onyx mereka tahu Fanny yang butuh purple buff tidak boleh sampai diganggu oleh Hilda. Dan kalau kita ngomongin masalah backline, Parsha ini kemungkinan besar tentunya harus dijaga habis-habisan. Dan Moskov yang menjadi hero signature dari cewek langsung dibuang begitu saja. Meskipun masih banyak cukup pilihannya ya untuk cewek. Ini mau Melisa lagi kak cewek? Kenapa? Ini cewek mau Melisa lagi. Untuk bisa juga sih, buat Heist juga sih. Ya kita tahu ya kemarin Melisa bagaimana ya cewek ya. Dengan perlindungan yang diberikan oleh Kiboy dan juga rekan-rekannya itu kacau balau. Bagus banget. Heist ini menurut aku ya, semenjak dia hadir di Rebellion Zion, dia menjadi salah satu pemain god lane yang menurut aku positioningnya bagus banget. Dan bahkan itu yang dimaksimalkan oleh Rebellion Zion. Karena mereka tahu dengan adanya god lane sekarang yang benar-benar harus jadi tulang punggung dari timnya ini perlu
dikasih space untuk farming, perlu di cover. Dan tentunya coveran dari Chow tidak akan kita lihat di tangan Onyx karena sudah dibuang begitu saja. Tidak akan ada single target dengan The Way of Dragon. Melihat juga memang efek surprise yang bisa meng-cancel ke arah Eve ini juga nggak ada di tangan Onyx. Cuma inget damage-nya ini loh. Apalagi mereka bawa Fanny yang mobilitasnya tinggi loh. Ini Fanny mobilitasnya tinggi, Parsha mobilitasnya cukup tinggi pula dengan satu wings by wing yang bisa menjadi escapability dia perpindahan tempat, ya udah akan sangat-sangat nyaman sekali. Sementara sekarang seperti apa yang udah kita sebutkan Cimomo, Melissa nongol lagi, area lagi nih. Melissa ya. Iya, Federal Strike udah area. Karena udah nggak ada ini juga Cloud. Iya. Mungkin dari Rebellion mereka kalau mau ngambil efek sisi di sini untuk ngehentiin Muddles-nya dan range dari Melissa mereka bisa bawa Brody atau Beatrix. Main jarak cukup jauh. Ini pusing sih untuk God Laner-nya ya. Untuk God Laner akan apa nih yang dia ambil? Brody masih ada sejauh ini. Tapi Pakito yang dimana ini cukup flex juga. Tapi sepertinya Pakito harusnya ini akan ditaruh di posisi XP lane. Mengingat juga banyak banget objektif yang bisa diamankan dengan adanya jungler dari Fredrin. Apalagi untuk motong-motong, nah itu dia Brody. Yang akan langsung diamankan oleh Rebellion Zion. Ini dengan masuknya minggu ketiga, ini udah mulai bergerak dan bisa dibilang ya untuk dari beberapa landing. Ini kita udah bisa melihat loh Cimomo. Ketersediaannya itu apabila yang ini nggak ada, udah kemungkinan besar tuh bakal kesini gitu. Ini kayaknya Onyx bisa ambil Lolita deh menurut aku. Kalau memang mau nahan ini ya range dari Brody sendiri ya. Oke. Tapi apakah Lolita cukup kuat? Mengingat Numen Blast yang harus on point. Dan bisa dikombor dengan Feather Ice Strike, apakah itu akan jadi pilihan untuk Onyx? Kalau kita mau ngelihat ya bagaimana kombonya kemarin, Kufra bisa aja mereka ambil juga untuk sarang. Soalnya mau nggak mau ini Fanny harus dijaga dulu nih di awal. Dan ternyata Kufra, it's okay. Menurut aku nggak bad choice juga. Iya. Ini karena kita udah ngelihat kombonya seperti apa dan korbannya adalah EVOS Legends kemarin. Iya kemarin ya. Dan tentunya kita melihat audience prediction. 88% dipegang oleh Sonic. Sementara Rebels di sini masih memiliki 12% harapan bahwa mereka masih memegang title Giant Slayers. Dan hello Mr. Ivan, welcome. Halo. Sebagai founder of Esport Charts, welcome to Indonesia, welcome to Jakarta, welcome to ML Indonesia Season 11. And wish you had a great day, wish you had a great time in MPL. Welcome Mr. Ivan Denovsky. Wah, senang dari ya kita Ukraine ya. Loh. Dari Ukraine ya. Luar biasa. Dan ini dia, Pulung. Wow. Untuk game pertama kita. Game pertama kita, seperti biasa kita mau tanya-tanya dulu nih si Momo. Ini nih. Iya kan, game pertama nih. MPL Arena. Game pertama akan menjadi milik Onyx atau Rebellion Zion? Gak kedengeran di mana ini semangatnya. Game pertama akan menjadi milik Onyx atau Rebellion Zion. Ya udah kalau begitu sekali lagi MPL Arena pada suaranya. Untuk game yang pertama, apakah tiket yang dibutuhkan oleh Onyx mereka mampu untuk men-secure game pertama ini atau justru Rebellion Zion setidaknya dengan mengamankan 1 poin pertama terlebih dahulu mereka mampu untuk menahan Onyx. Tapi ingat, Onyx adalah sang Raja Langit yang benar-benar harus diakui kuat banget di season ini. Swallow akan sedikit ditahan dengan pergerakan dari area dari Suns di area midnya. Dan terlihat ya babysit yang sudah dilakukan oleh tim dari kedua belah tim. Kali ini sudah mulai terlihat di area God Lane. Dan buat teman-teman tentunya kita udah melihat roster line up untuk Timnas Indonesia di SEA Games 2023. Jadi tentunya dukungan harus kita berikan. Siapapun timnya, enggak itu udah gak ngeliat tim siapa. Gak, ini benar-benar bawa nama Indonesia. Jadi kita harus mendukung Timnas tentunya untuk mengambil emas di SEA Games 2023. Ini optimis emas aja kita pokoknya nih ya. Di awal. Seperti biasa kita udah melihat Kufra, satu setup dari Keyboy sudah dia perlihatkan dan impactnya. Swallow pun udah merasakan akibatnya. Di area mid sudah mendapatkan gangguan. Wijanarko dengan Grok belum bisa melakukan sebuah agresivitas yang jauh lebih baik. Karena mereka ditekan banget. Ya, ditekan habis-habisan dan space yang didapatkan sama Kairi ini cukup sebenarnya membuat dia untuk
setidaknya farming terlebih dahulu di area bawahnya yang dimana Heist dan juga cewek ini sempat di babysit, tapi cewek benar-benar memberikan poke damage ke arah Heist. Dan ini harusnya informasi yang didapatkan oleh Rebellion Zion. Dan kali ini Heist harus menjaga jarak terlebih dahulu, tapi Kairi sudah mulai datang. Hampir saja ya Ci. Menunggu kayaknya jalannya minion karena mereka nggak mau sampai terkena turret damage dan Heist langsung di-cutthroat. Namun ternyata ada Corruption Strike, namun Kairi masih bisa untuk ditahan oleh Heist dan menurut aku itu cukup wise karena ternyata Suns. Oke, cuman tadi di bawah impactnya adalah jadi bisa plating kan mereka. Iya. Benar-benar bisa plating. Tapi ini dibalaskan dengan adanya satu turtle objektif by Samsung Galaxy S23 yang diamankan oleh Rebellion Zion. Ini platingan jatuhnya sekarang individual dari cewek. Ya udah ini pasti akan kedongkrak banget. Menang dari sisi leveling, menang dari sisi goalnya. Ini akan sangat-sangat nikmat untuk bisa ngezoning habis-habisan Heist. Iya, dan buat teman-teman jangan lupa untuk raih kesempatan menangin skin Mobile Legends Bang Bang dari Grab di tanggal 18 Maret. Untuk informasi lebih lanjut kalian bisa langsung scan QR code di bawah sini ya teman-teman ya. Jangan sampai ketinggalan. Langsung. Yes, dan First Blood belum tercipta sampai di menit ketiga. Kiboy udah mulai maju dengan satu buatan dan event di follow up dengan sangat amat baik dengan satu buah Federal Strike. Tahunnya Connect Vincent tumbang Wijanargo agak sedikit terlambat dengan wall charge yang sudah connect, namun Kairi mulai datang set namun tidak tumbang dari Wijanargo dan masih menahan tentunya keagresifan dari seorang Kairi di sini. Terlihat permainannya cukup disiplin, tidak terlalu overcommit karena dia tahu masuk sampai ke dalam zona turret di area midnya. Dan 2 suara untuk Rebellion Zion dari Pulung dan juga Eterna. Sementara Onyx masih mendominasi dari segi talent prediction. Ini combo yang masih sama yang diperlihatkan oleh pemain dari Onyx loh. Benar-benar masih sama, diawalin Tyrant Revenge, Tyrant Rage, dilanjutkan Melissa pun hadir di dalam sepertempuran. Dan pada akhirnya momen yang sama pun tercipta kembali loh, coba lihat terjadi lagi. Iya, tapi ini menurut aku Kiboy kalau mau masuk ya, dia harus lihat targeting yang pas tuh siapa. Karena kalau dia dapetnya Wijanarko yang lagi pegang Power of Nature, itu anti sisi ya. Betul. Jadi yang ada dia bisa dibalikin keadaannya dengan satu buah wall charge. Kalau memang Wijanarko masih memiliki wall charge tersebut. Jadi harus berhati-hati dari segi targeting untuk Kiboy tentunya. Tidak ada Purify memang di tangan pemain-pemain dari Rebellion Zion. Ini bisa jadi kunci juga untuk Kiboy sebenarnya. Ini masalahnya sekarang Vincent lebih cepat loh, lebih unggul dari sisi leveling loh. Dia udah level 7 duluan semua. Padahal dia udah tinggal sekali ya. Ada satu point yang udah didapatkan, pattern farmingnya masih berhasil, ataukah dari Kairi yang memang kurang untuk masuk ke dalam area jungle? Sepertinya ini tergantung dari efek turtle yang sudah mulai dipok, tapi Kiboy mulai maju dan Vincent dengan satu bola retribution yang sangat on point dari seorang Vincent kali ini berhasil untuk mendapatkan turtle slain by Samsung Galaxy. Diamankan oleh Rebellion Zion 2 turtle, ini udah 2 turtle. Tapi harus hati-hati dari Onyx. Mereka memang mengamankan first blood-nya, tapi dari segi XP ini akan diungguli oleh Rebellion Zion. Dan bahkan dengan emblem ya. Wah ini dia dengan talent emblem seperti ini. Betul, coba lihat dari Pakitonya. Pakito udah ngebawa lagi Festival of Blood. Akan semakin pede lagi dan nantinya untuk bisa melakukan sebuah pertempuran. Big Mac dari tadi belum join di dalam fight sekalipun. Ini cukup menarik karena Boost bawa Concussive Blast ya. Iya. Aku kira dia bakal bawa dari Assassin mungkin. Betul, ataupun dari emang Festival of Blood itu sendiri juga gitu. Iya benar, tapi dia lebih gimana caranya mungkin menjadi garda terdepan ya dari Onyx sendiri. Karena kalau Kiboy-nya tumbang, ini harus ada yang bisa menjaga pemain-pemain dari Onyx. Karena Kairi dan cewek ini termasuk squishy loh targetnya. Oke, cukup meredah, cukup lambat tempo permainan yang ada di game yang pertama. Tapi kemarin berbeda cuma. Big Mac kali ini bakal coba dikejar dan Kairi tidak berhasil untuk mendapatkan point kill tersebut, namun jatuh ke tangan Suns. Namun itu cukup untuk mematahkan pergerakan dari seorang Big Mac karena lihat Boots-nya berhasil untuk mendapatkan waktu yang cukup banyak untuk menghancurkan turret pertama untuk Onyx di area atas. Ini mirroring yang kayak begini, mirroring yang cukup baik udah dilakukan oleh pemain Onyx. Kenapa? Karena kalau tidak mereka mungkin menang dari sisi point kill, tapi objektif mereka lama-kelamaan juga akan hilang. Sebelumnya udah ada 2 turtle yang diambil oleh Rebellion. Kalau mereka kehilangan dari sisi objektif turret juga, buset. Oke, tapi kali ini Boots bakal coba untuk sedikit ditahan pergerakannya. Kairi sedikit miss cable, tapi kali ini Kiboy masuk dengan satu buah Tyrant Rage. Dan kali ini bakal coba di follow up kah? Satu buah Federal Strike dari seorang Suns kali ini. Kairi mencoba untuk mencari momentum terlebih dahulu. Vincent maju ke arah depan, masih punya taunt. Dan kalau sampai Kairi terkena taunt atau Appreciate Ward, ini akan bahaya karena dia akan langsung terhenti di situ. Jadi pemain-pemain dari Onyx mereka harus mainnya lebih hati-hati. Memaksimalkan dulu nih semua resource skill yang dimiliki sama Rebellion Zion, apalagi efek sisi ya. Ini keluar dulu biar Kairi bebas.
Nih sekarang dengan barrier kayak begini, keuntungan, nggak kena Cimomo. Oh no, wah tapi Vincent berhasil untuk mendapatkan perfect turtle untuk Rebellion Zion by Samsung Galaxy. Dan bahkan itu agak sangat disayangkan ya dari Onyx. Atau kenapa, apa yang terjadi? Ini dari sisi leveling aja, sekarang Vincent jauh lebih unggul. Vincent udah level 10, tadi untuk Kyrie level 9 di atas kertas. Point retribution-nya ada perbedaan angka di sini. Dan itu yang benar-benar dimanfaatkan oleh Vincent sebaik-baiknya. Dari sisi item sendiri, Steelite Plate, Dreadnought Armor udah wajib lah untuk menangkal. Seperti apa nih? Damage early-nya yang dimiliki entah dari Melissa, dari Fanny. 2 damage early yang kayak begini, bahaya banget dengan tidak adanya Dreadnought Armor ataupun Steelite Plate. Menurut aku kayaknya kalau Onyx mereka nggak mau terlalu agresif ya, karena ngebawa Fanny kan sebenarnya. Yep. Mereka harusnya main lebih dengan tempo yang cepat, mobilitas yang tinggi dengan Fanny sendiri. Tapi mereka tahu di sisi Rebellion Zion ini sisinya banyak banget. Ada Vincent dengan Appreciate Word, ada Town juga. Hais punya Corrosive Strike yang bisa nge-stun pergerakan dari Kyrie. Yep. Dan bahkan Big Mac pun punya Knockout Strike di sini. Jadi Kyrie akan bermain lebih sedikit hati-hati. Apakah split push yang akan dilakukan dan dibikin strateginya sama Onyx di game yang pertama? Karena kelihatan banget Kyrie-nya agak sedikit sulit untuk masuk ke area teamfight yang dibuka sama Rebellion Zion. Ini cuma masalahnya adalah kalau memang nantinya early ini gagal dimanfaatkan oleh Oni, kita tahu para assassin di area late ini udah fall off banget loh Cimomo. Iya. Apakah itu menjadi titik baliknya dari Onyx atau tidak? Atau malah itu akan bisa dimanfaatkan oleh Rebellion? Meskipun kalau dibawa ke arah late game, Fanny punya chance yang besar untuk melakukan split push. Itukah yang akan dibawakan oleh Onyx nantinya? Tapi sementara itu Vincent, apakah bakal terculik? Tapi Wijanarko masuk dengan satu ball charge dan bahkan lihat Keyboy harus mundur terlebih dahulu. Big Mac memotong dari arah kirinya. Namun cewek mencoba untuk membuka go away kali ini. Bakal coba dicicil balik. Wijanarko dipukul mundur Sans. Masih punya satu energi impact kan ternyata enggak. Kyrie, terjebak kali ini tapi ternyata cutthroat dari seorang Kyrie menumbangkan Wijanarko yang udah kelihatan benar-benar low banget. Sementara Boots bakal mengusir pergerakan dari seorang Big Mac kali ini. Lihat bakal coba ditahan, Big Mac terpaksa menggunakan flickernya mundur dari kejaran seorang Boots. Ini hit pointnya nggak imbang banget antara Pakito dan juga Arlo. Dan terlihat Cimomo, tadi hanya ada beberapa kali pukulan coba dari jabnya, dari knockout strike-nya. Udah keluar semuanya, hanya ada beberapa hit point. Tapi sekalinya Arlo ngebalesin, ini terus-terusan loh damage. Andai tidak ada flicker, set selagi marknya ada, di dash habis-habisan, diacak-acak terus loh. Iya, dan lihat deh, Onyx berkali-kali mencoba untuk ngebuka inisiasi kan. Tapi selalu bisa di counter setup sama Rebellion Jet. Lihat ini ngebuka dengan satu buah wall charge dan bahkan Vincent fokus ke arah seorang Sans yang dimana Sansnya tumbang. Tapi Boots kembali ini balik maju dari depan dan dihajar oleh 5 pemain dari Rebellion Zion. Kehilangan 2 sekaligus dari Onyx, ini bukanlah hal yang baik. Tapi Keyboy masuk dengan satu buah tennis dan Kyrie mencoba untuk memfollow up. Swelo memang tumbang. Tapi cewek di posisi belakang kali sudah mulai terlihat oleh Rebellion Zion. Mereka gak mau terlalu overcommit. Mereka tahu ini bisa dipukul balik oleh Onyx dan Lord. Yang pertama sepertinya agak sedikit sulit untuk dikontes, tapi kecuali mereka bisa dapatin momentumnya. Tapi Keyboy terlalu depan dan tumpang di tangan Hais kali ini. Cewek mencoba untuk membalaskan Vincent. Berhasil untuk mendapatkan Lord Slam by Samsung dan bahkan cewek bersama dengan Kyrie mencoba untuk mendapatkan trade yang lebih adil. Karena Sans kali ini harus ngebuka satu buah Feather Ice Strike karena mereka dari Onyx gak bisa untuk melakukan kontes Lordnya. Waduh, itu sayang banget. Dengan ada satu go away tadi ya, itu pun merubah segalanya. Dan itu menjadi titik balik juga untuk Onyx bisa lah mendapatkan Vincent. Setidaknya enggak benar-benar full dari pemain Rebellion Zion. Plus tadi komunikasinya nih Momo, terlihat sangat jelas loh antara Keyboy dan juga Kyrie. Keyboy di tengah, Tyrant Revenge connect. Itu langsung take off-nya dari Kyrie, kelihatan banget loh komunikasinya bagus. Iya, dan Kyrie sekarang udah mulai kelihatan nih permainan split push-nya dan Big Mac tentunya peka dengan posisi Kyrie yang harus mundur recall karena Lord sudah mulai berjalan di area bawah. Gue udah mulai dibuka oleh seorang cewek dan Wijanarko dipuk oleh seorang cewek Keyboy. Dengan satu momentum apakah masih bisa untuk menahan pemain-pemain dari Rebellion Zion kali ini? Harus clear cepat dari Onyx karena split push ini justru datang dari Rebellion Zion di area mid dan juga di area atasnya. Semakin banyak turret objektif yang diamankan oleh Rebellion Zion, Onyx mereka nggak punya chance untuk dapetin purple seperti ini untuk seorang Kyrie. Ini hal baik yang udah dilakukan Rebellion Zion sejauh ini ya, sejauh 11 menit ini adalah selalu mencari di mana pergerakan dari Keyboy. Karena inilah Keyboy adalah starter dari semuanya. Oke, tapi Vincent tentunya terlihat lebih kuat di area depan. Boots jangan sampai kecuali ini bakal sulit banget untuk Onyx karena posisinya mereka nggak akan bisa menang teamfight di mana Kyrie nggak punya purple buff Pulung. Yep.
energi yang gak terlalu banyak, Iya. split push akan menjadi pilihan. Kalaupun dia akan masuk ke dalam satu tim fight, mungkin hanya akan menjadi eksekutor aja. Masuk, cutthroat, cabut, udah. Nggak terlalu banyak kabel yang harus dia keluarkan. Sementara tadi dengan dihalanginnya terus-terusan Keyboy, selagi Keyboy kelihatan di map, ini dalam masa pertempuran harusnya aman Cimomo. Yang bahaya adalah kalau Keyboy tidak kelihatan di map. Wah, Sekalinya di Tyrant Revenge, sekalinya Tyrant Rage-nya juga connect, semua setup dari Onyx pasti akan jalan di situ. Betul. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk miliki skin MLBB collaboration dengan Jujutsu Kaisen. Ini sudah hadir tentunya di dalam in-game sampai tanggal 20 Maret tentunya masih tersedia. Dan kalian bisa dapetin diskon 50% untuk satu kali draw pertama setiap hari. Dan yang pastinya kalau kita ngebahas dari Onyx ya, Keyboy memang setuju banget. Dia kalau nggak kelihatan di map itu benar-benar bahaya. Bisa jadi kunci membalikan keadaan untuk Yep. Onyx, tapi Onyx mereka harus paham Rebellion Zone ini punya Heist. Yang dimana Heist posisinya bagus banget. Nggak bakalan bisa di pick off dengan cukup mudah kecuali Keyboy targetingnya langsung ke arah Heist. Yep. Tapi kan garda depannya tebel-tebel nih. Ada Nah, Wijanarko, itu ada dia. Vincent ya kan. Bahkan Big Mac bisa memotong dari sisi blind spot. Jadi jangan sampai terlalu overcommit kalau Keyboy masuk dengan Tyrant Revenge. Siapapun yang didapetin itu harus di follow up sama pemain-pemain dari Onyx. Karena kalau dia udah maju, mau gak mau dia harus buang fickernya untuk mundur. Yap. Itu yang dari tadi dilakukan juga oleh pemain dari Rebellion Zion. Dia mencari. Tapi cewek tertangkap dengan satu buah ruang manipulasi dan tumbang. Dia tangkap Swallow. Saat mencoba untuk mendapatkan trade kali ini Kairi mencoba untuk mengejar ke arah Wijanarko. Dan bahkan Heist bakal coba dipukul mundur. Tumbang double kill diamankan Kairi. Sementara Keyboy mundur terlebih dahulu. Dan bahkan Lordnya bakal coba direset dari tahunnya Connect ke arah seorang boots. Namun Vincent melihat potensi dari Onyx ketika dari Heistnya tumbang. Ini udah gak ada damage yang cukup dari Rebellion Zion. Oke, ini akan ada sebuah setup lagi karena sekarang di sandwich loh dari Big Mac. Big Mac lebih memilih untuk kabur tapi ketemu Cimomo. Oke, terkena stun dan 3 pemain dari Onyx langsung melumat ke arah Big Mac kali ini. Dan ini kemungkinan satu momentum yang tak dari tadi sebenarnya dicari oleh Onyx. Dengan adanya team fight yang terpisah dan Vincent mencoba untuk melakukan kontes ke area Lordnya di mana zoning udah dilakukan oleh Sans kali ini di cancel dengan satu buah barrier dan Wijanarko maju ke area depan dan cewek mencoba untuk membantu dan Vincent sudah mulai terlihat di area rivernya. Stun harus dikeluarkan, apakah Vincent masih bisa ditumbangkan kali ini? Sementara Vincent terlihat low banget mundur ke area belakang dan Wijanarko bersama dengan Heist tertangkap. Wijanarko tumbang, memang Keyboy menjadi trade tapi bootsnya di area depannya mencoba untuk menghalau Swallow dan juga Vincent. Lordnya terreset namun Sans kali mencoba untuk membackup boots namun sayangnya tidak bisa karena mau gak mau pemain-pemain dari Rebellion Zion mereka maksain mundur dulu karena mereka tahu tadi udah dibuka satu confederation tapi Heist ditumbangkan oleh Sans yang dimana Swallow kali ini. Oh sementara Big Mac terculik di area midnya. Vincent mencoba untuk mengejar karena cewek dan bahkan pressure ward. Kairi mulai datang, tahunnya Connect ke arah seorang Kairi tapi cutthroat ke arah seorang Vincent. Kairi berusaha untuk mendapatkan trade yang adil untuk Onyx dan bahkan Swallow gak bisa untuk menahan pergerakan dari Kairi. Trade demi trade terjadi di game pertama ini. Kairi too strong, udah itu aja sih. Memanfaatkan keadaan dengan energi yang tak terlalu banyak. Plus tadi terlihat bagaimana lagi impact dari tidak terlihatnya pergerakan Keyboy. Beberapa opening udah dilakukan. Bahkan tadi sebelumnya untuk pemain dari Rebellion Zion ini juga harus terima kasih kepada Swallow loh. Positioning dia yang bagus Cimomo. Iya, Swallow itu juga. menyelamatkan tim fightnya mereka. Andai tadi untuk dari Swallow-nya nggak ketahuan di area tersebut, nggak dihajar oleh Boots. Heist! Tiba-tiba Kairi udah menunggu di area jungle-nya dan bahkan memotong Heist yang mencoba untuk mundur. Sementara kali ini Onyx mereka mau coba paksain team fight-nya dan bahkan dari Lordnya sudah mulai terlihat dari Wijanarko sendiri. Udah dapat informasi di mana Onyx mereka udah melakukan inisiasi tapi Boots 1 versus 2 kali ini mencoba untuk menahan di area guard depannya. Vincent mulai datang, Sans sudah dapat informasi dan bahkan Kairi sedang on the way sepertinya tapi bakal coba ditahan dari Onyx sendiri. Mereka gak mau terlalu overcommit sampai akhirnya Vincent ini bakal coba dipukul mundur dan Kairi. Oh dan bahkan Keyboy masuk dengan satu Tyrant Rage. Vincent terserah di belakang dan bahkan Sans berhasil untuk menumbangkan Vincent. Kali ini gak punya retribution untuk Rebellion Zion dan bahkan Onyx berhasil untuk mendapatkan Lord Slain by Samsung yang itu udah lama sebenarnya di drag. Sampai di reset lagi Lordnya dan kelihatan Onyx mereka mainnya pengen disiplin. Mereka gak mau yang terlalu over sampai offside
bisa keculik, apalagi mau gak mau Vincent ini kan harus ditompoin dulu Pak Pulung. Iya, lagi dan lagi seperti biasa. Rebellion Gen terpancing tadi dalam team fight-nya. Ini coba lihat, tidak ada WON di dalam tubuh dari Melissa. Berarti ini menandakan kalau dia sangat pede dan dia sangat aman sekali. Positioningnya gak bakal bisa digapai. Itulah tadi di dalam team fight tersebut terpancing Cimomo di mana Melissanya free hit banget. Iya, dan kali ini split push dibuka oleh Onyx di area atas berhasil didapatkan oleh Kari. Sementara Lordnya di area bawah berhasil untuk mendapatkan turret base-nya. Boots sudah mulai maju, tapi Kiboy mencoba untuk membackup di garda depannya. Big Mac mendapatkan knockout strike ke arah dua pemain, namun Boots tumbang di tangan Swallow. Kairi mulai datang, Kiboy masuk, Terran Edge kena dua pemain dan bahkan diset-set sama seorang Kairi. Namun cewek berhasil untuk men-secure point kill tersebut. Dan Onyx, mereka bakal main lebih disiplin. Mendapatkan dua turret base itu cukup untuk Onyx. Coba lihat barusan Melissanya ada di mana? Ada di batu tepat berada di depan dari base ini. Tapi Madelsnya di mana? Di dalam base. Iya, itu ya mungkin keunggulan dari Melissa juga ya. Keunggulan Melissa. Ditabrak Wild Charge ada go away, nggak masuk juga ke dalam Cimomo. Untuk hero-hero melee kayak beberapa pemain yang memiliki Rebel Legend, oke. Untuk Vincent bisa menggapai dengan energinya yang bisa dengan efek tone-nya emang benar-benar bisa masuk dalam tubuh dari cewek. Tapi untuk beberapa hero lain, contoh kayak Big Mac. Big Mac udah sulit banget untuk mau nabrak. Kecuali tujuannya hanya emang untuk nge-trigger. Itu pun masih bisa. Tapi untuk bisa menjatuhkan cewek dengan menabrak secara langsung sebelum go away-nya hilang. Ini akan sangat-sangat sulit sekali. Dan lihat ya, Onyx nih mereka manfaatin Boots buat maju duluan. Karena dia tahu sekali Boots harus, ketika Bootsnya masuk itu kan harus all in. Yep. Nah itu kasih space sebenarnya buat Kiboy untuk dapetin targeting yang lebih camik buat Onyx. Dan kali ini lihat, maju lagi Bootsnya ke area depan. Kiboynya masih menunggu dan bahkan cewek yang akan lebih berfokus untuk mendapatkan satu buah purple-nya. Sementara Boots satu versus everybody. Dan bakal coba di-poke begitu saja. Terlalu jauh, Bootsnya pasti akan tumbang di tangan seorang Heist. Sementara kita melihat cewek bakal coba dipukul mundur dengan satu buah go away dan bahkan dari Kiboy yang masuk di area belakang. Tidak diketahui oleh pemain Rebellion Gion yang konek ke arah dua pemain namun Wijanarko tertinggal cukup jauh. Kairi berhasil ditumbangkan oleh Heist, kali ini Mortal Pity pecah. Dan bahkan Sans mencoba untuk mendapatkan trade-nya, kali ini cewek terlalu free di area belakang. Immortal dari seorang Vincent tumbang begitu saja. Tapi Vincent masih bisa bertahan dan Kiboy ditahan balik oleh Big Mac kali ini. Masih ada Toss of Crow tapi flicker dari seorang Big Mac membuat Big Mac tentunya masih bisa survive. Ini cewek gak kesentuh sama sekali. Cewek benar-benar menjadi satu pelindung utama pula selain dari Sans. Masalah dengan DPS kayak begini, cooldown dari Pauline juga Mayas on you-nya. Ini kan cepet banget Cimomo. Mereka akan sangat-sangat sulit untuk bisa berjalan kaki nabrak ke arah cewek. Iya. Mereka harus melakukan flanking habis-habisan walaupun tadi ada efek tertinggal dari Kiboy-nya cukup terlambat. Cuman ini pun masih bisa dibalikin lagi. Coba lihat aja. Iya, dan bahkan tadi dua immortality tuh udah dipecahin loh sama Onyx. Jadi kemungkinan besar kalau Rebellion mereka kalah di skirmish atau team fight yang dibuka oleh Onyx ini bakal bahaya. Karena mereka gak akan punya jaminan untuk setidaknya nahan dan bahkan mendapatkan trade atas pemain-pemain Onyx kali ini. Cewek sudah mulai terlihat tentunya di area rembutan. Boots bakal menjadi pemain yang cukup kuat untuk Onyx di sini. Sementara Lord yang harus ditarik ulur terlebih dahulu. Yap. Untuk kedua belah tim ini penting banget. Ini menurut aku masih 50-50. Karena Hai sebenarnya gak ada yang bisa untuk ngincar ke arah belakang. Kecuali kayak permainan konsil tadi dari Kiboy ya. Itu ngincar langsung ke arah belakangnya. Hai-nya bener-bener ditompoin. Di follow up sama Kairi. Kalau misalnya gak ada play seperti itu. Ini akan agak sedikit sulit untuk Onyx. Oke, cewek. Kalau kita melihat ke arah cewek. Dia punya DHS. Dia punya WON gak dia gunakan. Tapi dia juga punya Haskell Cimomo. Dari sisi lifestyle-nya. Iya itu. Udah cukup. Makanya dia pede banget gak menggunakan WON loh. Posisinya bagus, perlindungannya bagus. Posisi attack speed dia sekarang udah juga lumayan tinggi. Attack speednya tinggi banget. Dia bawa Inspire Pak Pulung. Tambah Inspire pula, lifestyle makin tambah lagi. Yep. Dan dengan ada distraction dari minion yang sudah mulai berjalan ke area midnya. Onyx mereka coba untuk tarik ulur terlebih dahulu. Apakah akan debate team fight-nya dari Onyx, sementara Vincent tentunya dia nggak boleh kalah di team fight di area Lord ini karena satu buah retribution ini penting banget untuk seorang Vincent, setidaknya memperpanjang lagi nafas dari Rebellion Zion yang memang sebenarnya dari segi neton udah nggak ketinggalan jauh banget dari segi goldnya ya. Ini Wijanarko berat banget loh tugasnya. Dia harus open map, dia harus buka ke arah rumput-rumput. Sama Kiboy juga tahu. Iya kan? Masalahnya Kiboy dari tadi juga, kalau Kiboy di sini kan perpindahan aja kan. Dia berpindah dari satu titik ke titik lain dengan menggunakan terror revenge-nya. Untuk beberapa
skenario, oke dia yang ngebuka. Tapi di saat ada Melissa ataupun Parsha yang buka duluan, semuanya terfokus untuk bisa ngegagalin itu. Dan disitulah baru Keyboy-nya akan melakukan setup pula. Iya, dan Onyx juga nggak, beberapa pemainnya belum punya immortality. Jadi ini cukup bahaya untuk tim fight yang terlalu di overcommit tentunya dari kedua belah tim. Dan yang harus lebih peka ke arah map ini adalah Rebellion Zion. Dimana mereka udah nggak punya turret base di area atas dan juga area bawah loh. Jadi tentunya Onyx dengan ngebawa Fanny dan juga cewek ini mereka bisa split dua laning sebenarnya. Oke, sepertinya ketahuan kalau dilihat dari minimap Cimomo. Oke, Wijanarko kali ini sudah mulai terlihat dan Keyboy mulai masuk tapi masih bisa ditahan satu. Bull Federasi mencoba untuk menahan Wijanarko. Tapi Hai sudah mulai terlihat cewek. Oh, ternyata tidak tumpang, malah Hai yang dibalikin keadaan immortal pecah dari Wijanarko dan dua pemain hilang begitu saja. Big Mac mencoba untuk memotong tapi cewek ternyata masih bisa untuk selamat dengan satu buah immortality. Malah Big Mac-nya yang dipukul habis-habisan. Kali ini Boots bakal coba untuk mengusir Vincent. Sepertinya Onyx mereka juga nggak bisa asal masuk ke area base dari Rebellion Zion. Kecuali mereka mau coba untuk kontrol dari minionnya, dapetin turret base, baru mereka bisa untuk commit ke area lordnya. Oke, flanking dari Rebellion gagal. Mereka ketahuan, mereka ke spot posisinya dan ini dia Cimomo. Oke, dan kali ini udah mulai dibuka satu buah Federasi Strike. Kairi terlalu over, harus berhati-hati. Sementara tahunnya connect dari seorang Vincent kali ini terkena surprise. Dan mantap intervention dari seorang Sans kali ini menyelamatkan hidupnya dan konten Vincent bersama Swallow tidak mampu untuk bertahan dan Onyx masih bisa untuk mendapatkan game yang pertama. Dan sesuai yang kamu bilang Lung, kalau Keyboy nggak kelihatan di map,